Kesombongan, atau dalam istilah yang lebih lembut disebut vanity, adalah dosa yang menarik. Ia berkilau, menggoda, dan seringkali tersamar di balik hal-hal yang tampak indah. Dalam film The Devil Advocate, Al Pacino yang berperan sebagai iblis mengatakan kalimat ikonik itu dengan senyum licik. Vanity, definitely my favorite sin. Sebuah kalimat yang sederhana namun menyimpan refleksi mendalam tentang sifat manusia yang rapuh di hadapan pujian dan pengakuan. Kita hidup di zaman di mana vanity menjadi gaya hidup. Media sosial adalah panggung besar tempat setiap orang menjadi pemeran utama dalam kisah mereka sendiri. Kita menghitung suka atau like, komentar, dan pengikut atau follower seolah-olah itu adalah ukuran eksistensi. Kita memoles wajah dengan filter, mengatur pencahayaan, menyusun kata-kata dengan cermat, semua demi satu hal, validasi. Di balik layar, kita terus-menerus menunggu dunia mengatakan bahwa kita cukup menarik, cukup hebat, cukup berarti. Namun, semakin kita mencari pengakuan dari luar, semakin kosong ruang di dalam diri terasa. Vanity adalah cermin yang memantul keindahan palsu. Ia membuat kita mengejar kesempurnaan yang tidak pernah ada. Kita ingin terlihat cerdas, sukses, dan tak tersentuh oleh kegagalan. Tapi di balik itu ada rasa takut yang dalam. Takut terlihat biasa, takut tidak diperhatikan, takut dilupakan. Vanity menjanjikan kepuasan instan, tapi yang ia tinggalkan hanyalah ketergantungan yang halus terhadap pujian orang lain. Ia adalah candu yang membius, membuat kita menilai diri sendiri bukan dari nilai sejati, tapi dari sorak penonton. Namun, yang membuat vanity adalah dosa favorit bukan karena ia paling jahat, melainkan karena ia paling manusiawi. Siapa di antara kita yang benar-benar kebal dari keinginan untuk diakui? Siapa yang tidak senang saat dipuji, disanjung, atau sekedar dianggap istimewa? Disinilah daya tariknya. Vanity terasa begitu manis, padahal diam-diam mengikis kejujuran hati. Ia membuat kita memuja citra, bukan isi, mengagungkan tampilan, bukan substansi. Meski begitu, di balik pesonanya yang berbahaya, vanity bisa menjadi guru yang keras tapi bijak. Jika kita mampu menyadarinya, ia mengingatkan bahwa pencitraan tanpa keaslian hanyalah topeng kosong, bahwa ketulusan tidak butuh panggung, dan bahwa kebahagiaan sejati lahir bukan dari tatapan orang lain, melainkan dari penerimaan terhadap diri sendiri dengan segala kelemahan dan ketidaksempurnaan. Mungkin benar, vanity adalah dosa favorit iblis, tapi bagi manusia, ia juga bisa menjadi cermin yang membuka mata, sebab pada akhirnya, saat semua topeng jatuh, hanya satu hal yang tersisa. Siapa diri kita yang sebenarnya ketika tidak ada yang menonton?